Saya absen dulu ya. Asma. Muhammad Rian Umara. Itu yang masuk saya. Muhammad Arif. Hadir, Pak. Abdul Aziz Gondrong. Nur Andini. Hadir, Pak. Hadir. Riza Yusriani. Hadir, Pak. Fakrianur. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Yusril. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Farhan. Hadir, Pak. Hadir. Herana Tahir. Hadir, Pak. Hadir. Adinda Triana. Hadir, Pak. Hadir. Rialdi. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Hadir. Irwan. Hadir, Pak. Hadir. Nabila Putri. Hadir, Pak. Hadir. Rahmatullah. Hadir, Pak. Ahmad Jaya Agung. Nurul Kalbi. Hadir, Pak. Ummul Khair. Muhammad Hafizat. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Andi Siti Nur Hidayanti. Asmaul Husna. Hadir, Pak. Sulfikar. Hadir, Pak. Nur Jannah. Hadir, Pak. Hasniati. Suhubi. Hadir, Pak. Muhammad Nursri. Ya, Pak. Ibrahim. Hadir, Pak. Muhammad Aidil Riyadi. Hadir, Pak. Oke, baiklah Nanda semua, silakan dibuka semua videonya ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali lagi kita bisa melanjutkan perkuliahan kita meskipun melalui Zoom. Insya Allah nawaitu dan ikhtiar kita semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan buat kita semua di dalam melakoni hidup
mengembangkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial agar kita bisa mengembang risalah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Nanda semua, hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-15. Ya, alhamdulillah, cuma tadi agak telat kita memulai karena tadi malam saya baru pesan link Zoom dan tadi pagi baru datang jawabannya dan baru proses untuk pembuatan akun. Jadi alhamdulillah bisa kita manfaatkan pada pertemuan kita kali ini. Kemudian yang kedua, karena hari ini mulai kemarin sampai hari Senin sampai hari Rabu ada kegiatan di kampus, yakni tes wawancara calon mahasiswa baru. Jadi saya izin dulu untuk mendampingi adik-adik di sini dalam penyelesaian pertemuan. Jadi oleh karena itu ya kita sejatinya melakukan kegiatan secara offline karena materi ini merupakan review dari tugas-tugas kita. Kemudian bagaimana cara untuk mensubmit di jurnal sebagai outcome atau luaran dari mata kuliah kita. Jadi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, mungkin masih rata-rata di kampung halaman yang ada kampungnya atau yang sempat mudik, sehingga ya kita melakukan kegiatan Zoom. Baiklah Nanda semua, bahwa apa yang menjadi tugasnya kemarin dalam bentuk tugas kelompok, maka itu harus didesain sedemikian rupa berdasarkan dengan petunjuk yang ada nantinya. Dan itu akan menjadi pengganti ujian akhir semester. Jadi apa yang akan dilakukan Ananda semua, yakni tugas makalahnya secara kelompok itu wajib atau harus ya disubmit pada jurnal. Submit pada jurnal online dan itu sangat mudah untuk kita temukan. Sangat mudah untuk kita mendapatkan jurnal yang akan kita tuju untuk mensubmit. Mensubmit itu memasukkan naskah kita ke artikel jurnal, ke jurnal yang akan kita tuju. Nah, di sini tentu ada prosedur yang harus kita lakukan agar naskah kita, artikel kita yang tadinya bentuk makalah itu dikondisikan, disesuaikan dengan artikel jurnal. Bagaimana modelnya artikel jurnal itu? Nanti kita akan mendapatkan template namanya atau panduan penulisan artikel dari jurnal yang akan kita tuju. Jadi itu nanti Ananda semua ketika sudah mensubmit jurnalnya, naskahnya ke jurnal, itu baru di screenshot ke WA group bahwa tugas yang bersangkutan kelompok sekian, nama anggotanya itu sudah disubmit. Maka dengan demikian dianggaplah sudah selesai ujian akhir semester. Itu penggantinya ya. Jadi oleh karena itu mekanisme
yang akan kita lakukan adalah pertama, ya, kita membuka Google ya untuk membrowsing jurnal yang akan kita tuju. Kita akan cari jurnal apa yang cocok dengan judul atau tema naskah kita. Jadi kalau payungnya itu adalah jurnal administrasi pendidikan. Jadi kita bisa langsung praktekkan semuanya. Jadi yang pertama kita buka Google, kita mencari jurnal apa yang akan kita tuju. Apakah sudah pernah membuka jurnal Al-Islah Yayan Parepare? Jurnalnya Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah. Kalau ini yang kita buka, jurnal Al-Islah. Ini satu contoh ya, jurnal Al-Islah. Mudah-mudahan bisa terbuka. Jadi ini jurnal yang saya bina, yang saya kelola langsung. Tidak bisa terbuka untuk editorialnya. Jadi saya kelola jurnal ini. Sebenarnya jurnalnya Prodi PAI ya. Inilah jurnal yang pertama di Fakultas Tarbiyah yang saya kelola. Nanti Anda semua ini salah satu pilihan ya, salah satu pilihan nantinya. Tentu yang pertama yang harus dilakukan ketika sudah masuk di jurnal, membuka jurnal, itu mau login ya, mau login. Jadi login dulu, tapi itu loginnya, ini karena saya sudah di dalam, maka permintaan pertama kalau ingin login itu adalah registrasi. Jadi registrasi di situ, Ananda akan mengisi form yang akan menjadi profil ya, profil yang akan mensubmit naskahnya. Dan di situ juga kita akan membuat username dan password. Jadi username dan password itu digunakan untuk login, untuk membuka. Jadi kita harus registrasi kalau jurnal itu belum pernah terdaftar nama kita. Kita lihat dulu bahwa setiap jurnal ada namanya template. Nah, kalau di sini ada tertulis template. Jadi template ini adalah petunjuk teknis pembuatan naskah, penyusunan naskah. Jadi harus benar-benar disesuaikan ya, bagaimana petunjuk teknisnya penulisan naskah itu. Mudah-mudahan ini bisa terbuka. Ternyata ada problem server sehingga kita tidak bisa buka. Karena servernya Al-Islah ini
terpusat di Sojourner Yayan Parepare. Jadi kalau di sana ada terganggu, kena imbasnya ke Al-Islah juga. Jadi ini template, ya. Tentu apa yang diminta di dalam kita sesuaikan, karena itu akan menjadi syarat dipertimbangkan untuk diterima atau tidaknya naskah itu. Jadi kalau sudah dilihat, pertama ini naskah yang masuk ternyata tidak sesuai dengan template-nya jurnal, maka itu langsung dibuang. Itu perlu diperhatikan Anda semua, karena ini ke depan akan menjadi tugas akhir semua ya. Rata-rata nanti akan didorong oleh dosennya setiap mata kuliah. Mungkin kalau saya akan akhir dari tugasnya mahasiswa akan seperti ini. Jadi mempublikasi makalah-makalah itu pada jurnal online. Anda semua bahwa jurnal itu kalau kita ingin mengenalnya, itu ada dua yang skopnya. Ada jurnal nasional dan ada jurnal internasional. Jadi jurnal nasional itu yakni jurnal yang dikelola dan diterbitkan di Indonesia. Jadi jurnal nasional itu yang diterbitkan di Indonesia. Sedangkan jurnal internasional itu jurnal yang diterbitkan oleh siapapun di dunia ini yang dibawa di naungan satu institusi, apakah itu perguruan tinggi, apakah itu lembaga resmi negara, lembaga riset, atau lembaga-lembaga lain yang punya otoritas atau yang punya izin resmi untuk mengelola jurnal. Jadi kadangkala misalnya lembaga keagamaan internasional punya jurnal, lembaga kemanusiaan internasional punya jurnal. Nah, jadi itu ya, apalagi kalau perguruan tinggi banyak sekali. Perguruan tinggi setiap prodi ada jurnalnya. Nah, jurnal internasional itu syaratnya tentu berbahasa PBB. Syarat utamanya itu bahasa PBB, yang mana yang dimaksud dengan bahasa PBB itu ya, Anda juga perlu tahu. Jadi itu bahasa PBB ya, bahasa Indonesia belum masuk menjadi bahasa resmi PBB. Jadi yang masuk itu adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Rusia, termasuk bahasa Tiongkok, Cina, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Jadi itu ya tergantung nanti kalau Anda mau terbitkan jurnal, naskahnya di jurnal internasional, itu silakan pilih bahasa PBB itu. Mau bahasa Inggris, atau mau bahasa Arab, atau mau bahasa Cina, ya, atau bahasa Rusia, ya silakan. Dan tergantung jurnal ya. Tapi rata-rata sekarang yang digunakan itu bahasa Inggris. Ya. Jadi yang syaratnya itu kalau kita ingin melihat, oh ini bahasa, ini jurnal internasional. Nah ada juga jurnal yang diterbitkan di Indonesia, tapi berbahasa PBB, berbahasa Inggris. Jadi itu biasanya jurnal yang diterbitkan di Indonesia yang mengarah kepada jurnal internasional. Jadi dia ikuti nomenklatur atau aturan mainnya jurnal internasional, seperti nanti ini Al-Islam, kita akan kembangkan, akan revisi template-nya, akan gunakan bahasa Inggris, supaya bisa dibaca oleh dunia internasional. Nah ini yang visitornya, pengunjungnya di sini, ini berbagai macam bahasa di sini, berbagai macam negara.
Ini kalau Indonesia, orang Indonesia pengunjungnya membaca jurnal kita. Ini ada dari Amerika, ya, ternyata orang Amerika mau belajar bahasa Indonesia. Ya, ada dari Malaysia, dari Singapura, India, ada Thailand. Ini bendera apa ya? Bukan Timor Leste. Ini ada Brunei, ada Irak, ya. Jerman. Data ini bendera apa ya? Ini masih berbahasa Indonesia. Apalagi kalau sudah berbahasa Inggris, ya itu pasti banyak negara yang mengunjungi, apalagi yang mengkaji tentang atau yang ingin membaca tentang jurnal atau pemikiran di bidang pendidikan Islam. Jadi ada juga jurnal internasional diterbitkan di Indonesia, tapi menggunakan standar itu, standar internasional. Di antaranya adalah PBB. Kemudian jurnal internasional itu kalau dikelola atau penulisnya dari beberapa negara, atau dari berbagai negara. Jadi bukan hanya orang Indonesia misalnya yang penulisnya di dalam, tapi juga dari berbagai negara. Dan kadang-kala kalau kita menulis di jurnal internasional itu ada orang Jerman di dalamnya penulis itu. Misalnya ini ya, ini edisi 8 Juli ya, edisi 8 Juli 2022. Ini baru diterbitkan oleh Islam. Inilah penulisnya, tulisannya di dalam. Jadi ini semuanya orang Indonesia, sehingga belum bisa disebut dengan jurnal internasional. Bahasanya pun juga bahasa Indonesia. Jadi ini masih jurnal Indonesia. Tapi penulisnya ini dari berbagai perguruan tinggi, bahkan ada mungkin mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Jadi karena itu rata-rata mahasiswa menginginkan atau dosennya menginginkan tugas mahasiswa itu harus dipublish pada jurnal yang resmi. Oke, jadi itu minimal kriteria jurnal internasional ya, dan jurnal nasional. Cuma namanya jurnal ada juga disebut dengan akreditasi. Ada kelas-kelas kualitasnya, kelas mutunya. Jadi ada, kalau salah satu pengindeks jurnal nasional itu adalah Sinta. Ya, ada Sinta 1 itu jurnal tertinggi indeksnya di Indonesia. Sinta 2 yang tentu di bawah, 3, 4, 5, 6. Ini Al-Islah kita ini baru ranking 4 ya. Jadi kita masih terus berbenah untuk memperbaiki. Jadi itu ada pengenalan singkat tentang jurnal. Dan ada juga jurnal online tapi belum terakreditasi. Jadi itu nanti tugasnya Ananda semua. Tidak perlu ada standar harus terakreditasi. Cukup saja jurnal nasional online yang tentu memiliki izin operasional yang punya EISSN. Jadi ada jurnal yang bersifat online. Jadi ini contohnya, kalau punya izin online, ya ini adalah buktinya. Ini versi online. Cuma di sini dia lupa tulis EISSN. Kalau ini versi cetaknya. Jadi kadang-kadang jurnal itu harus dicetak agar menjadi bisa bukti ketika digunakan nantinya apakah kenaikan pangkat atau pembuktian secara tertulis. Nah, kita coba buka jurnal. Ya, ini juga nanti bisa dituju Ananda semua. Misalnya kita cari administrasi pendidikan. Bisa juga langsung Ananda semua
praktekan. Ya. Inilah beberapa jurnal yang kita bisa lihat yang terkait dengan jurnal administrasi dan manajemen pendidikan. Oke. Nah, kita buka dulu yang pertama di sini. Apakah ini langsung ke website-nya jurnal? Nah, ini jurnal administrasi pendidikan yang dikelola oleh Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung. Ini Bandung. Nah, tentu kalau kita ingin mensubmit tulisan kita di sini, ini adalah sponsornya, yang pengindeksnya. Pertama-tama Anda semua cari template-nya. Mana template-nya di sini? Nah, ini template-nya, jurnal. Template jurnal, silakan dibuka. Kita klik, kita buka, bagaimana template-nya. Inilah, nah ini karena sudah mengarah ya ke jurnal internasional ya selalu banyak penjelasan menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini harus diperhatikan semua karakter tulisan, fontnya, jenis-jenis tulisan apa yang digunakan, size-nya nomor berapa ya, kemudian layout-nya tulisan itu. Setelah itu ya kita lihat di bawah abstrak. Abstrak itu maksimal 200 kata ya menggunakan bahasa Inggris. Ukurannya 10, misalnya begitu. Jadi apa isinya pendahuluan? Nah, ini ada langsung metode penelitian. Nah, ini adalah contoh template yang harus diikuti Anda kalau ingin mensubmit di jurnal administrasi pendidikan ini. Kita harus. Jadi kalau masih bingung penjelasannya, cara yang lain yang bisa kita lakukan adalah silakan download salah satu naskah yang sudah terpublish di sini. Karena itu kan contoh langsung. Nah, ini kita klik saja. Nah, ini contoh tulisan yang sudah terpublish. Nah, ini kalau kita buka di sini yang muncul judul, abstrak, dan referensi. Kalau mau lihat versi full-nya, kita mau lihat versi yang full, kita klik saja di sini. Inilah versi full-nya, naskah yang ditulis di jurnal UPI Bandung, administrasi pendidikan tadi. Inilah kita ikuti ya, hurufnya, desainnya, besaran huruf, substansi naskah itu apa. Ini ada metode penelitian. Ini adalah contoh langsung, di samping kita baca-baca template-nya. Agar Anda semua tidak bingung bagaimana cara memahami template jurnal ini. Maka silakan di-download salah satu jurnal yang sudah, naskah yang sudah terpublish di jurnal itu.
untuk memudahkan kita memahami petunjuk yang ada di template itu. Nah, jadi tentu ya di sini yang pertama diperhatikan adalah judulnya. Ini menggunakan huruf apa, berapa besarannya. Ya. Kemudian tulisannya di sini penulis ya. Ini harus italic, ya, nomornya di atas. Kemudian yang ditulis dari prodinya, ya, di sini ada prodi pendidikan kewarganegaraan. Kalau Anda PAI, fakultas apa ya? Fakultas Tarbiyah, kemudian perguruan tingginya Yayan Parepare. Kalau ini susunannya. Nah, tadi disebut abstraknya itu berbahasa Inggris. Jadi berbahasa Inggris. Kalau yang ini ditulis oleh editornya jurnal, karena ini adalah transaksi historinya. Kapan disubmit, kapan ada jawaban, kapan kita koreksi, itu semua historinya di sini ditulis. Kemudian keyword kata kunci itu maksimal hanya 5, rata-rata begitu. Kata kunci 5. Nah, kemudian setelah itu kita bentuk dalam 2 kolom di sini di Word itu sendiri. Dan ini salah satu contoh Anda semua untuk bisa memahami seperti apa model naskah yang akan kita buat. Harus mengacu kepada template jurnal tempat kita untuk mensubmitnya. Jadi kenapa harus seperti itu? Itulah setiap jurnal punya ciri khas tersendiri, punya identitas, punya aturan main, sehingga antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain itu memiliki perbedaan tersendiri. Kalau misalnya Al-Islah, bagaimana model tulisannya Al-Islah? Ya kita buka saja di sini. Nah, ini kan berbeda juga ya, berbeda dengan yang tadi. Berbeda dengan model ini. Jadi inilah modelnya Al-Islah. Jadi yang memasukkan kayak di footernya di sini dengan headernya itu adalah editor jurnal. Jadi kita tidak usah pusingi yang ini. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana teknik tulisannya, apa isi naskah itu, ya kita ikuti saja. Jadi ada simpulan, ada daftar pustaka. Jadi ada juga aturannya itu minimal atau maksimal 1.500 kata. Itu kadang ada jurnal yang mensyaratkan seperti itu, dan itu gampang sekali kita melihatnya di Word ya, karena terlihat jumlah kata yang ada di Word. Ada yang mensyaratkan misalnya abstrak itu maksimal 200 halaman. Ya kalau di Word itu ya kita blok saja, langsung kadang-kala terlihat di bawah sini. Oh, jumlah kata yang terblok ini misalnya 185, ya, berarti kita cukupkan saja. Nah, kemudian ada juga mensyaratkan kalau jumlah kata di pendahuluan berapa, metode penelitian berapa jumlah kata maksimal. Itu mudah sekali semua kita lihat dan kita kontrolnya. Termasuk teknik-teknik penulisannya. Teknik pengutipannya ini menggunakan EndNote ya, catatan di dalam. Jadi setiap ada kutipan langsung ditulis di sini nama penulis, nama tahun terbitnya bukunya misalnya, kalau itu yang kita kutip. Jadi sampai ke akhir menggunakan ya daftar pustaka itu semua perlu dilihat. Bagaimana teknik penulisan daftar pustaka? Apakah menggunakan misalnya Mendeley ya,
Ini model penulisan daftar pustakanya. Kita harus ikuti, karena ini tampilan awal, tampilan pertama menjadi satu syarat. Apakah sesuai dengan template kita atau tidak. Jadi, ya, seperti al-islah itu ya, cara penulisan ininya, daftar pustakanya seperti ini modelnya. Kemudian, cara pengutipannya itu masih mengarah ke salah kemarin footnote ya, ini tanpa ada ya. Jadi ya banyak sekali. Kita cari yang lain dulu ya. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini juga Anda semua ya bisa memilih ya, macam-macam jurnal. Ini sudah bersinta 2 ya, jadi ada di sini sinta 2. Artinya kelasnya sudah tinggi. Ini sudah terakreditasi sinta 2. Jadi misalnya kalau kita ingin masuk Nanda semua, ini kalau kita login, kita klik login, supaya bisa masuk, dia akan minta username. Dia akan minta username. Karena kita belum punya username, maka yang kita lakukan adalah register dulu. Jadi register, kita klik register. Inilah yang kita isi di dalam. Kita lengkapi di dalam sampai kita dikirimkan nomor persetujuan username dan login ya, password. Kita di sini kita bebas memilih username apa yang paling populer lazim kita gunakan. Menggunakan nama kita kan, kemudian passwordnya yang paling mudah diingat tapi tidak mudah dicuri orang atau diketahui orang. Sama halnya dengan membuat PIN ATM ya, paling mudah kita ingat. Jadi ini yang kita isi semua sampai ada jawabannya dari pengelola jurnal. Nah, setelah kita sudah mendapat jawaban dari pengelola jurnal, biasanya itu jawabannya masuk melalui email yang kita kirim. Jadi jangan sembarang kirim email kita. Ya, jadi sini ada email. Di situ mendapatkan jawaban tanggapan dari pengelola jurnal. Silakan login di jurnal kami dengan menggunakan password username dan password yang Anda usulkan. Biasa kalau kita mengisi itu, ini kan menggunakan bahasa Inggris ya, buka saja kamus online kemudian gampang sekali. Apa maksudnya ini? Middle name, first name, last name, initial, gender, affiliation. Ini silakan dibuka saja supaya kamus, supaya tidak membingungkan. Nah, setelah itu kita sudah punya username, berarti kita login. Di sini kita login, ya, harus benar-benar username dan password yang diterima oleh pengelola jurnal. Kemudian sebelum kita ini login ya,
Nah, tentu kita mempersiapkan naskah yang akan kita submit nantinya. Jadi kenapa kita perlu mempersiapkan langsung naskah itu supaya atau biasanya itu kalau kita sudah login langsung minta naskah itu, langsung minta naskah untuk disubmit. Nah, sebelum itu maka kita harus cari di mana template-nya jurnal ini. Jadi kita cari di sini di mana ada template-nya. Adakah di bawah? Ternyata ada di sini. Jadi kita perlu sesuaikan tulisan kita pada template ini. Kita lihat bagaimana contohnya atau petunjuk penulisan ini. Nah, inilah contohnya. Kita ikuti di sini. Kalau masih bingung dengan template ini, silakan cari tulisannya yang sudah terpublish. Bagaimana cara mencarinya ya? Di sini kan ada tertulis ya arsip. Arsip itu yakni naskah yang sudah terpublish di sini diarsipkan. Ini terbitan 2022. Ini yang impress yang sementara. Kita kliklah di sini. Jadi ini masih menggunakan DOI ya. Jadi DOI ini alamat identitas jurnal, apa tulisan kita di jurnal. Kalau Ananda mau submit di jurnal ini, baguslah sambil belajar bahasa Inggris. Jadi ini modelnya seperti ini. Penulisnya ini disusun turun, ada keluarnya, DP kita langsung lihat full text-nya PDF. Inilah modelnya. Oh, ternyata berbahasa Inggris. Jadi ini menggunakan naskah dengan berbahasa Inggris karena dia sudah menuju ke jurnal internasional. Tapi itu Anda semua, meskipun dari Prodi PAI, tidak usah khawatir ya. Kedepannya Anda harus tahu itu bagaimana caranya naskah kita bisa ditranslate ke berbahasa Inggris. Jadi ya kemarin juga saya melatih guru-guru PAI di Pindrang, Kabupaten Pindrang. Itu ya, pada bingung. Pak, kita ini mau mensubmit jurnal, naskah kita di jurnal, tapi kita selalu mendapatkan jurnal yang berbahasa Inggris, harus berbahasa Inggris. Bilang ya, tidak usah khawatir. Semuanya ada jalan keluarnya. Akhirnya saya kasih contoh atau ingin membuka kalau naskahnya Ananda semua ya, berbahasa Indonesia atau cukup abstraknya menurut template cukup abstraknya yang dibahasa Inggris kan,
Maka bukalah ini. Doc Translate Online. Kita bisa buka seperti apa isinya. Jadilah tempat translate naskah misalnya dari Indonesia ke bahasa Inggris, bisa ke bahasa Arab, bisa ke bahasa Rusia. Itu kalau tidak salah ada lebih 80 bahasa yang bisa ditranslate di sini. Jadi itu mudah sekali ya. Silakan diperhatikan Anda semua karena ini nanti ke depan Anda akan butuhkan. Tapi ya, kalau abstraknya saja yang mau ditranslate, maka abstrak itu di copy paste dibuatkan file tersendiri. Karena nantinya file akan yang akan di input masuk untuk ditranslate. Misalnya ya, contoh Doc Translate. Nah, kalau Anda kan mudah sekali membaca apa perintahnya ini, kita ikuti. Beda ya kalau sudah yang senior-senior itu selalu hati-hati. Cuma itu ini ternyata ada 109 bahasa ya yang disupport di sini. Jadi termasuk bahasa Indonesia. Jadi ini luar biasa dan rata-rata yang bukan orang bahasa Inggris itu menggunakan ini dulu. Dikelola datanya secara mental. Karena terlalu banyak iklan masuk di sini sehingga kadang-kala lambat. Maaf ya, lagi hang. Jadi nanti Anda semua yang bisa kecapi tadi itu, gimana cara masuknya. Kalau menggunakan free online translate. Kemudian yang kedua, karena ini kerja kelompok, Anda semua, ini sudah mulai lambat. Jadi di naskah Anda semua, saya akan wajibkan untuk mensitasi tulisan saya. Jadi sebagai bukti kalau Anda
serius, punya keseriusan, dan bisa mengetahui cara mensitasi tulisan orang. Jadi biarlah tulisan saya sebagai pilot project, itu sebagai contoh. Sekarang kita masuk di Google Scholar ya. Di Google Scholar. Kalau ingin tahu di mana Google Scholar saya, tulis saja di sini. Abdul Khalid Yayen Parepare. Jadi ini supaya kita bisa langsung masuk di Google Scholar saya, karena saya wajibkan untuk mensitasi karya-karya saya. Jadi ketika diklik ini akan masuk Yayan Parepare. Anda bisa buka di sini. Di mana tulisan saya yang tersimpan di Google Scholar. Nah, sinilah yang akan muncul. Kalau Anda mau melihat tulisan saya, yang bersifat online, di sini saya semua simpan ya di Google Scholar saya. Silakan cari, buka di sini. Jadi ada 90-an ya tulisan di sini yang tersimpan, lengkap dengan tahunnya, yang terdata tahunnya. Di sini ada buku, ada jurnal nasional, internasional, ada proceeding. Silakan dibuka di sini untuk disitasi. Jadi ini jumlah citasi, ini apa namanya, diagramnya setiap tahun. Oke. Ini tulisan saya dulu yang terbit di Al-Islam. Setelah ini ya terbuka saya punya akun. Bagaimana cara mensitasi satu tulisan? Jadi silakan dibuka dulu Google Scholar. Kita buatkan satu new tab. Akan modelnya seperti ini. Kita misalnya ambil salah satu tulisan. Kita masukkan di sini. Baru search. Akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul model seperti ini, Anda semua, kita masuk melalui dengan Google Scholar tadi, atau Cendekia, sama saja. Kita masukkan judulnya di sini, akan muncul seperti ini. Lalu bagaimana cara mengutipnya? Cara mengutipnya ada di sini. Sini akan langsung terlihat. Apakah kita menggunakan yang di atas, sini, atau yang ini, apa? Ini adalah model yang diterima pada online.
Jadi kalau kita ambil MLA, maka ini saja yang diklik ya, yang di copy di blog untuk di copy paste, dibawa ke tulisan kita. Setelah itu kita keluar. Nah, kalau kita ambil di tulisan yang lain, misalnya ini tulisan ini, kita blok, baru masuk di sini. Di sini akan terlihat ya. Kita cocokkan tadi, oh ternyata ya ini tulisan. Misalnya Bapak, kita di sini klik kutip, akan muncul di sini. Apakah ini ya? Saya sarankan untuk menggunakan model apa ya, bukan MLA. Jadi apa saja ini yang di tengah kita ambil, kita blok, baru kita copy paste. Bisa langsung di daftar pustakanya saja. Nanti di naskahnya seperti itu. Jadi begitu seterusnya. Dan ini adalah tulisan yang bisa diambil dikutip dari saya. Ini satu kali klik langsung di Ctrl C, di paste di tulisan kita. Jadi ini saya ingin membuktikan kalau Ananda bisa mengambil, mensitasi satu karya dengan sampelnya adalah karya saya di Google Scholar. Jadi ini adalah bagian dari tugas kita semua, Nanda, untuk pengganti ujian akhir semester. Dan nantinya, kalau sudah disubmit di jurnal, maka silakan di screenshot, baru ditempel di naskah jurnal yang disubmit dan dikirim ke WA Group dan kasih di situ UAS kelompok 1. Jadi UAS kelompok 1 supaya saya bisa langsung baca di WA Group kita. Jadi itulah pengganti UAS-nya Ananda semua, yakni tugas kelompoknya di submit pada jurnal dengan prosedurnya tadi, mengikuti template yang ada, kemudian perlu mensitasi di Google Scholar itu minimal tulisan saya di Google Scholar itu perlu disitasi karena saya akan periksa satu-satu. Dan tentu semua anggota kelompok berpartisipasi dengan baik, jangan ada yang cuek, karena itu adalah cara kerja kolektif kolegial. Jadi janganlah kehadiran kita mengorbankan teman yang lain, tapi berprinsiplah kehadiran kita memberi manfaat buat orang lain, buat teman-teman. Dalam hadis Nabi disebutkan, khairun nasi anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi jangan kita menjadi beban teman-teman, anggota kelompok, kita harus menjadi anggota kelompok yang terbaik untuk memberikan kontribusi, nilai tambah, sehingga tugas kita ini, pengganti UAS, benar-benar mendapatkan angka yang sempurna. Jadi saya kira itu pengantar saya, Nanda semua, terkait dengan tugas kita
untuk pengganti ujian akhir semester. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya Pak, bertanya Pak. Siapa? Ajil Pak, Oke, silakan Aldi. itu Pak yang login di jurnal Pak, semua anggota kelompok atau satu orang saja Pak? Nah, ketua kelompoknya saja atau anggota kelompok yang login di jurnal yang akan kita tuju. Nanti di dalam kan naskahnya akan pasti disubmit. Maka di dalam naskah yang disubmit itu kan ada anggota kelompok. Oh iya Pak. Jadi tidak usah anggota kelompok yang lain juga buat registrasi login ya. Karena yang diminta itu cuma satu nama saja. Oke. Silakan kalau masih ada yang... Irwan. Iya Pak. Nanti dikumpul di mana Pak? Nggak usah dikumpul. Di WA Group saja. Kan dalam bentuk soft copy file. Nanti sudah disubmit, itu kan di tampilannya jurnal yang sudah disubmit kan di situ ada tertulis kapan disubmit, sudah diterima oleh tim editor jurnal. Silakan di screenshot. Oh iya Pak. Screenshot baru tampilkan di soft copy jurnal naskah jurnalnya di halaman paling terakhir. Karena itu file jurnalnya yang disubmit kan dikirim ke WA Group, diupload di WA Group. Misalnya UAS kelompok 1. Nanti saya buka satu-satu di situ siapa anggotanya dan di mana dia submit itu, kapan disubmit. Jadi tolong dikerjakan segera agar tidak sampai ke deadline UAS ya. Supaya ada waktu saya untuk memeriksa satu-satu dan untuk memberikan penilaian berdasarkan tugas Ananda semua. Nah, bagaimana? Masih ada? Tapi Pak, mengenai deadline-nya Pak. Sudah tahu ya jadwal UAS itu ya. Kalau misalnya setelah ini kelompoknya bisa kumpul kerja, jangan tunda waktu, kemudian akhir pekan sudah bisa disubmit, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau sampai di ya saya tidak bisa batasi sampai minggu depan ya, karena yang jelas itu kalau sudah masuk final semuanya harus tuntas. Kalau sudah masuk musim final harus sudah tuntas supaya saya punya waktu banyak untuk memeriksanya. Kayaknya bulan berapa ya? Akhir minggu. Pekan akhir di bulan Juli. Itu sudah masuk musim final. Jadi ya 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan silakan dituntaskan Anda semua. Apa ini berat ya? Supaya nanti nama Ananda semua sudah terbaca di online. Misalnya Ahmad Farhan ternyata kalau diketik Ahmad Farhan di Google itu langsung muncul. Pernah mensubmit tulisan di jurnal At-Ta'lim, pernah mensubmit tulisan di Al-Ulum, Al-Islah, Istiqra, ya banyak macam itu. Jadi itu salah satu cara untuk mempopulerkan nama kita, gitu. Supaya nama kita bukan cuma di WA saja dikenal atau di media sosial, tapi di jaringan yang lain, di Google, di mesin pencari, di Google misalnya nama kita juga dikenal. Begitu ya.
Oke ya. Kalau sudah tidak ada lagi, sudah dikuasai semua, dipahami? Ya, baiklah. Nanti di WA grup saja ya, kalau masih ada hal yang belum ini dikuasai, dipahami, nanti di situ kita diskusikan. Baiklah Anda semua, karena ini sudah selalu memanggil untuk pergi wawancara mahasiswa baru, saya kira kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Pertemuan yang ke-15 untuk mata kuliah kita ini ya saya kira cukup banyak kesan, baik kesan atau kenangan yang bersifat positif maupun negatif, perjuangan yang cukup melelahkan bagi yang kurang ikhlas, tapi bagi yang ikhlas tidak akan pernah lelah dalam berjuang. Anda semua masih semangat muda, ya tentu masa depannya cukup cerah ketika dirawat dengan baik melalui relnya untuk menuju masa depan. Tentu menuju masa depan itu ada relnya dan kadang-kala kita khilaf, kita terprovokasi, kita terjebak sehingga kadang keluar dari rel menuju masa depan. Oleh karena itu, untuk satu keberuntungan Anda semua bisa ikut kuliah karena kuliah itu bagian dari pengingat untuk tetap konsisten di rel yang sama menuju ke masa depan yang cerah. Oleh karena itu, selamat buat Anda semua telah mengikuti salah satu program akademik, mata kuliah administrasi akademik, dan tentu perjalanan panjang ini memberikan banyak pesan dan kesan, semudah-mudahan menjadi satu nilai tambah untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan tentu amal saleh kita semua. Dan saya sebagai pendamping mata kuliah ini, tentu saya memahami bahwa banyak hal, tingkah, ucapan, laku yang tidak berkenan buat Anda semua, yang kadangkala situasi dan kondisi membuat ritme, suasana, perasaan itu kadang menjadi galau, dan berimplikasi berdampak kepada interaksi kita di dalam pembelajaran. Dan kalau dalam dunia pendidikan tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap manusia menuju kepada kesempurnaan. Oleh karena itu, marilah kita berpacu, marilah kita saling memaafkan, untuk tetap saling mendorong, memotivasi menuju kepada kesempurnaan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Anda semua. Saya live ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Pak, makasih banyak Pak. Ya, Pak, makasih banyak, Pak. Selamat berjuang Anda semua. Ya, Pak.